Semua tentang Engkau. Tidak ada satupun Tuhan tidak terlibat. Kami bersyukur untuk keterlibatan Tuhan. Dan biarlah itu kami lakukan di sepanjang sisa hidup kami. Dan hari ini Tuhan yang kami sembah, kami puji, kami kasihi ada di sini. Berfirman Engkau Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, tegur, nasihati, hibur dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu yang kudus ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan, dan khususnya di tempat ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah, gembala, koordinator, pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama saudara 8 ayat yang penting ini. 1, 2, dan 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin saudara. Anda melihat di dalam setiap kehidupan kita selalu saja ada orang miskin. Selalu saja. Mau di jalan, mau di pinggir-pinggir jalan, dimanapun kita berada, selalu Anda menemukan orang-orang miskin seperti itu. Dan itu tepat seperti apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau Anda pergi ke Eropa sekarang saudara, ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan menjadi susah. Di tahun-tahun belakangan ini, bahkan hari-hari belakangan ini kita melihat bahwa bagaimana dunia ini terpuruk sedemikian rupa. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya melihat seperti itu gambarannya. Eropa, Amerika tidak lagi sebagai surga, negara di mana kita anggap sebagai surga untuk belanja, surga untuk berkreasi dan berwisata sudah. Kenapa demikian? Sekarang sudah banyak pencuri, ya, banyak kejahatan demi kejahatan di situ. Dan kita bisa melihat orang-orang yang seperti itu. Beberapa bulan yang lalu saya baru kembali dari Eropa. Salah seorang orang tua dari teman saya itu kehilangan tasnya pada saat kita sedang berkumpul di lobi hotel, dan dia sedang berbicara dengan seseorang yang dia memancing perhatian. Dan itu ada di lobi hotel lagi duduk, dan kita ada di sekeliling. Ada yang berdiri, ada yang cucunya sedang bermain. Dan orang itu memancing dia berkata, dan orang yang
sebelahnya itu melakukan kayang gitu, ya. Kayang sehingga badannya itu bisa sampai begitu, saudara, untuk mengambil tas yang ada di sebelahnya. Dia tidak ambil dengan tangan ini, tapi dia berputar. Begitu dia tarik, dia lemparkan kepada temannya, dan temannya melemparkan lagi kepada teman yang lain. Akhirnya tas itu hilang. Itu di negeri Belanda, saudara, di Holland. Dan mau melaporkan polisi, pemilik hotel bilang, ya, it's very difficult, it's hard, ya. Dan kami mencoba mereka melakukan itu, tidak ada hasil. Ya dicatat, ya bla 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 bla, dan kehilangannya sangat besar dari tas yang mahal dan juga isinya, saudara. Seluruh paspor dan seluruh apa yang dia bawa itu hilang semua. Kita tahu kalau kita di luar negeri, paspor adalah nyawa kita kedua. Kemanapun Anda pergi, Anda harus bawa itu paspor. Ya, itu sekelumit saja, saudara. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus katakan itu, kemiskinan dan kebodohan itu bisa menyebabkan kejahatan terjadi. Dan khususnya bisa terjadi satu terorisme. Kenapa? Karena bodoh dan miskinnya. Dan itu sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan ucapan Yesus ini tidak pernah salah. Saudara, dari cerita ini, peristiwa ini, saya seperti diperhadapkan oleh Tuhan dengan satu etalase. Etalase yang pertama ini saya diperhadapkan dengan hal-hal yang dilakukan oleh Maria di situ. Etalase yang kedua adalah perkataan dan hal-hal yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dan hari ini jemaat ibadah yang ketiga juga diperhadapkan dengan hal yang sama. So we have to choose, and the choice is yours. The choice is us. Ini bagian kita untuk memilih. Kalau saya dan Anda salah untuk memilihnya, maka dikhawatirkan kita akan menjadi pribadi-pribadi seperti Yudas Iskariot yang hidupnya akhirnya berakhir dengan tragis. Walaupun ada perdebatan yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu dipilih Tuhan sedemikian rupa sehingga dia boleh masuk kerajaan surga, yang satu berkata bahwa oh tidak, dia sampai bunuh diri dan dia dijebloskan ke dalam api neraka. Saya tidak mau ada di dalam perdebatan itu. Bagi saya itu adalah hak prerogatif dari Tuhan. Buat apa saya berpikir tentang itu? Tetapi yang terpenting adalah saya tidak memilih bagian dia. Saya tidak mau menjadi seperti dia. Dan hari ini etalase yang menjadi pilihan kita harus baik dan benar. Saya pernah juga berhadapan dengan etalase yang sama terhadap istri saya. Dia diperhadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan hati dia. Saya berdoa supaya matanya dibutakan oleh Tuhan. Ada bagian kiri, bagian kanan. Yang kanan itu yang mahal harganya, yang kiri itu yang biasa-biasa. Saya pikir dia adalah seorang perempuan yang biasa, perempuan yang sederhana, tetapi ternyata di dalamnya penuh dengan kekuatan, bahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Dia pilih yang bagian kanan. Saya ada doa sedemikian rupa dalam nama Yesus. Biarlah kau tutupkan sejenak, biarlah engkau tidak berikan hikmat buat dia. Tapi semakin saya berdoa, semakin kelihatan hikmatnya. Saya bilang ini aja mah bagian kiri, ini bagus. Dia bilang no, ini lebih bagus. Menurut Papa bagaimana? Memang dalam hati saya ini yang terbaik. Tetapi mengingat harga juga, saya bilang bagaimana kalau kau pilih ini? Ini juga sama, bendanya sama, hanya kualitasnya berbeda. Tapi saya nggak sebut kualitas. Saya hanya bilang sama-sama. Dia bilang sama, serupa, tapi tidak sama. Dan penjualnya juga mengarahkan istri saya ke tempat atau bagian yang terbaik. Ini aja Ci, ini aja Ci. Padahal dia tahu, apa dia tidak tahu? Saya tidak mengerti apakah istri saya seperti kelihatan orang Chinese. Dia bilang, ini aja Ci, ini aja Ci. Saya masih bilang sama si engkau itu, kayaknya sebelah ini ya, dengan mata ini yang lebih bagus ya. Dia bilang, salah Bapak, ini yang lebih bagus ya.
Tadi saya mau ajak dia ke WC gitu saudara ya. Saya mau libatkan lehernya dengan tambang gitu. Terus saya bilang jangan main-main. Dan ternyata dia pilih yang terbaik. Dan yang terbaik saya mau katakan buat saudara, ada harganya. Halo. Yang terbaik apa? Ada harganya. Pertanyaannya, are you ready to pay that? Halo. Kalau Anda pilih Yesus, ada harganya. Setuju? Ada harganya. Jangan cuma menjadi followers yang biasa-biasa aja. Tapi harus menjadi followers yang fanatik. Amin. Yang betul-betul kesetiaan, ketaatan bisa diuji di situ. Kasih dan to be like him harus kelihatan di situ. Nah, kita melihat di sini. Anda baca ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama. Alkitab bilang begini, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Apa artinya di sini? Yesus ingin berkata kepada Yudas, biarkan aja. Biarkan Maria memilih. Kenapa demikian? Kenapa saya dan Anda harus memilih? Bahkan memilih dia. Mengingat akan pengorbanannya. Amin.